Ujian sesungguhnya Persib ada di dua partai ke depan nanti. Ya, melawan Dewa nih. Dewa stabil nih, Bang. Betul, Berapa betul. pertandingan? 4 pertandingan beruntun menang. Nah, ini yang patut diwaspadai karena si dari Persib ingin juara dari mereka sendiri. Betul, ya kan? betul. Tanpa harus melihat tim lain karena dia sudah berada di atas. Itu kenapa tidak main? Tim kalah, tim menang, tapi dia tidak mengetahui kondisi tim. Jadi yang dulu jadi pemain utama Betul. ada pelapisnya si Edo dan juga Rezalnado. Betul. Sekarang ada. Wah, tanda pertandingan dimulai. Bang, Yap. lama nggak jumpa, Bang. Iya, sibuk kali sekarang udah ngelatih SSB kelihatan. Iya. Mendidik pemain-pemain muda. Iya dong. Buat pembinaan. Biar di bawahnya itu benar Iya, ya kan. iya, Ketika iya. nanti masuk senior jadi tahu cara passing, cara Dribbling, terus shooting. strategi seperti apa itu. Bang, ngomong-ngomong pakai baju Persib Bandung. Salam Boboto dulu ya kan. Gimana kabarnya Boboto? Salam Noai. Sana ya nah. Persib Bandung makin menjauh karena rivalnya tertahan semua. Menurut Abang nih, kans Persib Bandung berapa persen dia bisa juara musim ini? Kalau sekarang sudah sekitar 70 berbanding 30% ya. Sisanya 30% itu tim-tim yang ada di bawahnya, mulai dari Persija, Persebaya sampai Dewa United. Kenapa? Karena di pertandingan kemarin di 2 pekan terakhir Kak, itu momen dimana Persib bisa jaga jarak kan. Betul. Karena Persib menang 3-1 di kandang Arema. Betul. Kemudian partai yang paling krusial Persib itu lawan PSM. Karena betul. PSM ini kan tim yang selalu bikin kejutan buat calon-calon juara. Dan betul. Persib itu tidak pernah menang dalam 4 laga terakhir melawan PSM. Akhirnya bisa menang 1-0 lewat Gociro Alves. Sementara di waktu bersamaan Persebaya seri, kemudian Persija juga ditahan seri PSBS Biak. Jadi sekarang jaraknya Persija itu berjarak 7 poin dengan Persib dan juga Persebaya 8 poin. Sementara 9 poin Dewa United berjarak 9 poin. Jadi Dewa berapa? 37? Dewa sekarang 37, 38 Persebaya, 39 Persija gitu. Nah, Persib ini 46. Nah, ini yang menarik, ujian sesungguhnya Persib ada di 2 partai ke depan nanti. Ya, melawan PSIS dulu, Biru Barat melawan Biru Tengah, kemudian melawan Persija. Ya, karena pengganjal dari Persib ini ya tim yang ada 2 di bawahnya mungkin ya. Betul. Persija, Persebaya, bahkan Dewa ya. Dan ini ujian buat Persib Kak, karena Persib sejauh ini disebut sebagai tim yang belum terkalahkan di laga tandang. Jadi kan PSIS kemudian Persija adalah 2 lawan yang pastinya akan berusaha akan menjadi tim pertama yang bisa mengalahkan Persib. Tapi ngelihat motivasi Persib saat ini, mereka sangat luar biasa. Padahal mereka ini krisis main, Pak. Betul. Persib ini krisis main. Rezaldi operasi, kemudian Dado juga cedera, kemudian Febri Haryadi cedera, David Da Silva cedera otot lagi. Ditambah Maklok yang kemarin waktu lawan PSM ditarik di menit ke-25. Ketarik ototnya, kemudian ditarik keluar digantikan oleh Robi Darwis. Sementara sekarang ini Persib ini krisis pemain, Dimas Derajat juga masih belum pulih. Dan yang paling rawan posisi Persib di posisi gelandang bertahan gitu kan. Sementara saat ini yang ada stok adalah Ahmad Agung yang baru didatangkan, kemudian satunya lagi adalah memaksimalkan Robi Darwis untuk sebagai gelandang bertahan, walaupun ada Kocijan di sana kan. Tapi melihat motivasi Persib, kemudian ini strategi Bojan Hodak ini sudah melampaui rekornya Jaya Hartono kan, sebagai pelatih yang meraih poin terbanyak bersama Persib. Jaya Hartono 109 poin, sekarang Bojan Hodak udah 112 poin dari 52 pertandingan. Dia cuma tertinggal dari yang pertama Indra Thohir dengan 200 poin, kemudian Jajang Nurjaman, dan nomor 3-nya adalah Rena Albert. Artinya ada motivasi sendiri juga buat Bojan Hodak yang kemarin waktu lawan PSM nggak ada di bench Kak, karena dihukum akumulasi kartu. Sehingga nanti lawan
PSIS dia akan kembali ada di match, main di Stadion Jatidiri Semarang. Yang pasti yang pasti PSIS kan lagi masalah juga lawan Dewa. Kalah 1-4 lawan Dewa United. Artinya ini momentum buat Persib untuk kembali meraih kemenangan sekaligus menjaga jarak dari Persija, karena Persija akan berat karena akan bertanding melawan Dewa United di kandang Dewa United. Sementara sama-sama bersaing betul. Atas, ya. Sementara Persebaya harus tandang ke markas Persis Solo yang saat ini butuh poin untuk bisa keluar dari zona merah. Nah, ini momentum di pertandingan ini adalah buat Persib untuk menunjukkan bahwa mereka punya mental juara, dan saya pikir 70-30% lah. 30% itu pun dibagi antara Persija, Persebaya dan Dewa United. Jadi Persib ini udah bisa dibilang selangkah lagi juara, karena jaraknya 7 poin kan. Kalau 7 poin ibaratnya 3 pertandingan agak berat, apalagi kalau Persibnya konsisten. Betul. 2-3 tim yang di bawah ini mengejar terus, sedangkan ketika Persib konsisten ya terus mendulang poin, mendulang ya sama aja, tetap ada skat poinnya. Nah, yang menarik yang Abang bilang tadi banyak cedera, tapi menurut saya Persib harus menjaga 2 center back. Iya, betul. Ketika salah satu tidak bermain, kita lihat hasilnya seperti apa, ya kan? Nah, Persib harus bisa menjaga Nick sama siapa? Ya, Nick sama Gustavo Franca. Jangan sampai terpancing emosi lawan, akhirnya berakibat kartu ataupun dia cedera. Ini agak sedikit rawan karena kita belum melihat pengganti yang bisa mendapatkan poin ketika salah satu pemain ini tidak bermain, ya kan? Ya, betul. Dan lawan PSIS ada potensi itu terjadi, Kak. Karena Gustavo Franca sudah butuh 1 kartu kuning lagi untuk nggak bermain. Artinya ini akan menjadi momen yang sedikit berbahaya buat Persib. Itu saya rasa, walaupun beberapa pemain cedera di posisi tengah dan depan, masih banyak nih pengganti yang selalu dipercayakan oleh Bojan. Tapi ketika di belakang 1 orang tidak main, Bojan bingung kan siapa mau, akhirnya Coach Ijan itu hari yang dipaksa, dan hasilnya kita bisa tahu lawan Dewa ya. Lawan Dewa kalah kan? Iya, betul. Nah, ini yang harus patut diwaspadai oleh Persib, dan juga Nick saya rasa sama Gustavo Franca ini pemain pengalaman, dia juga tahu pastinya bahwa dia sangat dibutuhkan di menit-menit seperti ini nih, krusial ini untuk pegelaran juara. Nah, sejauh ini kan Dewa nih, Dewa stabil nih, Bang. Berapa pertandingan? 4 pertandingan beruntun menang. Nah, ini yang patut diwaspadai, karena melihat dari segi permainan Dewa meningkat. Nah, ini bisa nggak salah satu jadi batu sandungan Persib? Ya, yang pertama Persib kan sudah dikalahkan oleh Dewa United, ya kan, di kandang, dan satu-satunya tim yang mengalahkan Persib adalah Dewa United saat ini. Artinya Dewa ini akan berperan justru untuk menumbangkan 2 lawan Persib, rival Persib di atas, antara Persija dan Persebaya. Nah, kebetulan pekan ini kan Persija akan tandang ke markas Dewa United. Artinya ketika kemudian misalnya Dewa menang, Dewa akan naik ke posisinya kan, sementara Persija akan turun. Tapi posisi Persib masih terus akan menjauh. Cuman Persib tidak boleh juga kehilangan, karena yang akan bertemu pekan depan ini kan sama-sama posisi atas nih. Betul. Kalau saling mengalahkan bisa terus mengejar Persib. Betul. Nah, Persib harus mengandalkan 2 tim di seri pastinya kan, agar cuma enggak. Nah, Persib sendiri harus dapat poin. Kalau enggak dapat poin akan kekejar juga. Ya, walaupun Persib krisis pemain, saya yakin mereka bisa ambil poin di PSIS, karena penampilan PSIS sedang tidak bagus-bagusnya gitu kan. Karena seperti kemarin banyak masalah, seperti kemarin mereka kalah 1-4 dari dari Dewa United, dan itu kekalahan terbesar di kandang ya. Artinya Persib punya peluang untuk bisa bahkan menang pertandingan. Walaupun nah, PSIS ketika melawan Dewa ini selalu hancur. Iya. Musim lalu kalau tidak salah dia sempat menang kalau tidak salah di Dewa, tapi di Semarangnya juga kalah kalau tidak salah. Semarang menang di mana? Di Stadion Persita. Persita kalau tidak salah itu Galifletas ya. Galifletas itu jadi bintang. Skor 5-1 apa 4-1 tuh. Nah, ketika main di Semarang dibalas sama Dewa. Betul. Nah, ini menarik Dewa ini kan. Dewa ini namanya Dewa ya kan. Bisa salah satu penjegal. Bahkan sekarang kan mereka sedang gacornya karena Alex Martin baru sembuh dari cedera. 2 kali hat-trick beruntun, bahkan di 4 pertandingan ketika ketika Dewa menang,
total Alec Martin ini mencetak 9 gol, Kak. 2 gol ke gawang Arema, 1 gol ke gawang Persib, 3 gol ke gawang PSM, dan kemarin 3 gol ke gawang hat-trick kan itu. Jadi 15 gol 15 pertandingan, Kak. Waktu itu awal-awal kan dia cedera. Waktu musim lalu kan sempat jadi top skor. Maksudnya salah satu top skor di papan atas. Nah, sekarang ini dia fit, bisa mengejar. Dan pelayan-pelayannya sekarang Ricky Kambuaya lagi tampil luar biasa. Kemudian si Marukawa juga, Messi Doro ada di sana. Jaja udah muncul lagi. Ya kan permainannya. Artinya ini Dewa saya lihat akan menjadi penghambat antara Persib sudah dikalahkan. Artinya Persija bisa jadi dikalahkan oleh Dewa dan Persebaya bisa jadi dikalahkan oleh Dewa. Nah, kalau dua tim ini Persija, Persebaya dikalahkan oleh Dewa, ya Persib akan kalau tampil konsisten akan tampil melenggang sendiri jauh ke depan seperti halnya sekarang Liverpool lah gitu kan, jaraknya cukup jauh. Nah, saya justru memprediksi Kak, Persib ini udah bisa juara di pekan ke-31. Kalau dia tampil konsisten. Kalau kita pekan itu berarti 34. Nah, 31 dia sudah akan juara kalau dia tetap tampil konsisten. Sekarang kan jaraknya sudah selisih 3 pertandingan. Artinya kalau dia konsisten terus main, ya pekan 31 dia sudah jadi juara. Berarti kunci dari Persib ingin juara dari mereka sendiri. Betul, ya kan? Betul. Tanpa harus melihat tim lain karena dia sudah berada di atas. Betul lah, Bang? Betul, dan motivasinya sekarang lagi tinggi. Setiap pertandingan pasti para pemain Persib, baik itu yang yang akan masuk menggantikan pemain-pemain utama karena cedera seperti Robi Darwis, kemudian Ahmad Agung, David Da Silva. Yang menarik dari Persib adalah ketika dia kehilangan sosok David Da Silva gitu kan. Iya kan? Kalau musim lalu kan Persib sangat mengandalkan David Da Silva, 30 gol dia cetak ketika itu. Nah, sekarang ketika hilang justru muncul pengganti-pengganti yang sepadan. Tirone Del Pino top scorer dengan 11 gol di Persib. Kemudian Ciro Alves kemarin, Giran Ciro Alves yang bikin yang jadi bintang. Ya, total sudah 6 gol. Garvan Castaner juga sudah mulai menyatu walaupun dia belum punya posisi yang inti di Persib karena memang dibatasi hanya 6 pemain yang tampil. Tapi dengan tidak hadirnya David Da Silva punya kesempatan untuk cuma permasalahannya adalah Persib kan harus memainkan 6 pemain yang selama ini menjadi inti adalah Kevin Mendoza, kemudian 2 di belakang Nick Kuipers dan juga Gustavo, di depan pasti Ciro dengan Tiron, dan satu lagi. Artinya ketika kemudian sekarang terpaksa Garvan Castaner harus jadi pemain kedua karena Persib saat ini butuh gelandang bertahan dan itu ada di Kocijan. Nah, bisa jadi Kevin Mendoza ya Bang yang karena beberapa kali pertandingan Bojan selalu rotasi. Betul. Mendoza Teja. Nah, kalau saat ini David tidak bisa bermain karena cedera, dia harus memaksimalkan posisi depan. Betul. Ya, contoh umpamanya dia pakai siapa? Garvan Castaner, Castaner, terus Ciro dan Tirone. Di belakang ada Gustavo, Nick, satu lagi di gelandang bertahan untuk ya, mengganti posisinya Maklok, Deddy Kusnandar. Ini kan posisi yang sangat rawan di Persib saat ini dalam kondisi di mana pemain-pemain mereka cedera. Rahmat Irianto masih cedera, Deddy Kusnandar cedera, Maklok cedera. 3 gelandang gelandang bertahan yang biasanya menjadi kekuatan Persib, tiga-tiganya cedera. Ini ada yang menarik nih. Berarti sosok Bojan nih salah satu pelatih hebat, bahkan sinkron dengan manajemen. Ini contoh yang sangat positif, sangat bagus. Mungkin teman-teman Boboto tidak mengetahui seperti itu atau bahkan masyarakat luas. Dengan Abang nyebut banyaknya cedera pemain. Ini kan orang tidak tahu, hanya taunya itu kenapa tidak main. Tim kalah, tim menang, tapi dia tidak mengetahui kondisi tim sebenarnya. Contoh, hampir 8 pemain ini kan? Dan itu pemain inti semua. Betul. Iya kan Bang? Betul. 5 sampai 8 pemain lah. Tapi masih bisa diracik sama Bojan dan kondusivitas tim oleh manajemen itu solid semua. Ini teman-teman belum ada yang tahu. Nah, hanya di podcast kita berdua. Artinya Rezaldi yang dulu jadi pemain utama, ada pelapisnya si Edo dan juga Rezalnado sekarang ada. Kemudian di lini tengah yang ketika absen sekarang ini Rahmat Irianto. Yang absen kan Rezaldi, Rahmat Irianto, Deddy Kusnandar. Terusnya David Da Silva, Febri Haryadi, ya kan, Dimas Derajat. Nah, ini kan nggak diketahui teman-teman minta maaf ya teman-teman Boboto atau bahkan ada sebagian juga yang mengetahui bahwa kalau dilihat dari detail ini hebat pelatih Persib. Bukan kita semua ketika penilaian kita itu
netral, ya kan? Siapapun tim kalau bagus ya kita bilang bagus. Dan ini kan harus sesuai nih. Pelatih bisa meramu dengan banyaknya pemain tidak bisa tampil, ditambah dengan penyerangnya yang begitu punya gol yang sangat tinggi, naruli gol, tapi tidak main karena bukan tidak saling iri. Betul. Nah ini kan kondusivitas tim ini kan dijaga sama manajemen, sama Bojan juga. Nah ini yang membuat Persib terus bisa melenggang nih, Bang. Ya, kalau saya lihat kan Bojan musim lalu terpilih sebagai pelatih terbaik. Artinya musim ini dia masih menunjukkan bahwa dia adalah salah satu pelatih terbaik saat ini. Salah satu ukurannya adalah Persib saat ini adalah tim dengan pertahanan terbaik. Dari 21 gol hanya kebobolan 16 gol. Dan dia juga masuk kategori tim dengan produktivitas tertinggi 35 gol. Ya, walaupun masih tertinggal dari tim yang sangat agresif saat ini ya Dewa United dengan 43 gol. Nah, ini menggambarkan bahwa strategi sebenarnya Boyan ini permainannya pragmatis kan, dia kan bertahan, counter attack, tapi yang menarik dari Bojan adalah dia bisa menemukan pemain-pemain yang jadi kartu as di pertandingan-pertandingan penting. Misal ketika David da Silva tidak ada, Tirone muncul, ya kan? Atau ketika kemudian Tirone tidak dalam performa, Ciro muncul. Ada lagi Gaben Castaner, ada lagi Beckham Putra gitu. Artinya Persib selalu menemukan solusi ketika mereka dalam krisis, ini yang paling penting. Jadi menurut saya walaupun mereka kehilangan 7 pemain melawan PSIS Semarang, Persib masih akan menjadi tim yang menakutkan buat PSIS, karena memang kondisi PSIS bukan seperti musim lalu. Kalau musim lalu mereka hampir lolos ke Championship Series kan, akhirnya hanya berada di posisi dengan 5. Segala carut marutnya, Persib juga tidak boleh memandangnya. Tidak boleh overconfidence. Karena PSIS juga setelah sebuah tim kalah pasti ingin menunjukkan, apalagi ada tekanan dari teman-teman supporter di Semarang. Otomatis ya dia harus memberikan kemampuan terbaiknya. Nah ini Persib harus hati-hati, tidak boleh jumawa. Nah yang menarik, kunci dari kesuksesan Persib menurut saya itu tadi, Bang. Dari Bojan bisa meracik pemain yang banyak tidak bermain dan juga manajemennya. Menurut Abang? Ya, salah satunya itu. Yang kedua adalah bahwa tim ini sebenarnya pondasinya sudah dibuat sejak eranya Luis Mia gitu kan. Sehingga bisa dibilang tidak terlalu banyak perombakan kan. Bojan hanya menambahkan pemain-pemain yang dianggap penting. Bahkan kalau di putaran bursa transfer kemarin dia hanya mendatangkan Zalnando dan Ahmad Agung dan Castaner kan. Ini menggambarkan bahwa tim ini sudah sangat solid di semua posisi. Dan ini pun dibantu oleh manajemen Persib yang memberi keleluasaan Bojan untuk meramu tim, memilih main. Bahkan Bojan ketika 15 Januari lalu ketika bursa transfer ditutup, dia mengatakan saya tidak mau terlalu banyak pemain bintang di Persib karena nanti akan jadi masalah. Jadi tim yang ada saat ini sudah sangat solid dan ya saya yakin Persib ini bisa back to back champion, karena tadinya harapan saya adalah pesaingnya Persija, tapi sayangnya di putaran kedua ini keduanya belum stabil. Yang kerugian dari Persija misalnya kemarin kartu merah sudah kartu merah PSBS Biak, kekurangan pemain, malah kemasukan duluan sama PSBS, akhirnya ketinggalan dibalas lagi. Dan ini yang beda sama Persib. Waktu Persib dapat kartu merah Nick Kuipers, dia bisa tahan Biak, itu di kandang Biak gitu kan. Nah itu yang menjadi gambaran. Jadi ada tim-tim yang ada potensi untuk Persija misalnya masih akan bertemu dengan Persib juga, masih bertemu juga dengan Persebaya gitu kan, lawan-lawan yang cukup berat. Artinya ini pesaing yang masih akan ketemu, yang pastinya salah satu pasti ada yang kehilangan poin atau dapat poin imbang satu gitu kan. Nah, ini yang membuat Persib akan tampil kencang. Persib ini ujiannya lawan PSIS, setelah itu lawan Persija, dan dari situ akan kelihatan apakah Persib akan terus melenggang. Tapi prediksi saya seperti yang saya katakan tadi, pekan ke-31 Persib sudah dinyatakan juara. Oke teman-teman Boto, apakah kalian setuju sependapat dengan Bung Akmal dan juga saya bahwa Persib Bandung calon kuat juara Liga 1 Indonesia back to back, dan juga kunci dari tim Persib Bandung ada di channel ini. Kalian harus nonton dan catat. Pekan ke-31 Persib akan juara. Pekan ke-31 Persib bisa mengunci gelar juara. Sudah kayak liga-liga Eropa ya kan. Nah, buat Boboto tetap dukung Persib dengan mendukung secara baik tentunya. Kalau tidak ada sanksi dan kemudian pakai helm, kemudian bawa STNK, berkendara dengan aman, safety card, dan ini pesan dari
Korlanta. Oke, sampai di sini. Sadayana Boboto. Mudah-mudahan ini podcast bisa mencerahkan, ya kan, memberikan pandangan buat kalian semua. Terima kasih, Bang. Persib Noing. Salam Sadayana. Salam Sadayana.